Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tuban, yang saya hormati narasumber materi dari calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Tuban, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta diseminasi materi pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan hingga berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber terkait budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita melangsungkan acara pada pagi hari ini, perkenankan saya pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, penyampaian materi dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Sucipto SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Tuban, terutama kepada Bu Panti, khusus Bu Panti dengan Bu Nuni sebagai calon guru penggerak. Yang pertanyaan yang pertama yang harus disampaikan itu adalah kenapa harus ada guru penggerak? Ya, jadi kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, setiap pergantian pimpinan kita, menteri kependidikan berubah, kurikulumnya berubah, pola-pola strategi, model pembelajaran berubah, cara diklat terhadap guru-guru berubah. Itu banyak dari kita ada yang berpikir negatif. Kenapa sih kok setiap ganti pimpinan kok kurikulum harus berubah? Bukan harus berubah, karena memang zamannya berubah, pola hidup manusia berubah, pola hidup siswa berubah. Siswa di zaman Pak Cip, di zaman Bapak Ibu jelas berubah. Nah, kalau kemudian kurikulum Pak Cip itu kan ikut kurikulum tahun 75 loh Pak Cip itu. Iya loh. Nah, kalau kemudian itu tetap ya tidak bisa mengikuti, makanya kemudian ada 75, 8. Biasanya 10 tahun sekali memang evaluasi jangka panjang itu. Nah, saat ini ditemukan yang terbaik untuk proses supaya guru itu bisa melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik. Nah, sekarang ditemukan sudah angkatan yang ke-9, guru penggerak. Kenapa kok namanya guru penggerak? Karena diharapkan beliau-beliau yang menjadi guru penggerak itu nantinya bisa jadi lokomotif di sekolah. Buat siapa?
buat teman-temannya sesama guru, kolega sesama guru. Yang kedua, buat siapa? Ya buat siswa. Oleh karena itu, harapannya sekolah apa dengan kegiatan ini? Harapannya adalah diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak tidak semata-mata hanya sebuah kegiatan gugur kewajiban. Oh, harus ada kegiatan diseminasi, didokumentasi, di video, nanti dilaporkan. Itu hanya satu aspek kecil saja. Nanti akan dinilai. Ini Bu Panti sama Bu Nuni ini pantas enggak jadi guru penggerak. Nah, kalau berhentiannya di situ ya buang-buang uang negara ini. Kan gitu. Termasuk teman-teman yang kemudian menjadi peserta diseminasi ya sama saja nantinya. Hanya semata-mata gugur kewajiban. Ini pokoknya duduk di sini, ngadep ke sini, nanti layarnya di sini, difoto, di video, selesai. Pak kok balik asal di kelas-kelas seperti itu kemarin. Makanya waktu pertemuan terakhir Pak Cito, pengelolaan kelas Anda itu sebagian dari kita itu buruk gitu. Kan iya loh, Pak Cito sampaikan gitu. Terkadang ada gurunya di kelas, siswanya di luar, sebagian kecilnya hanya di kelas. Nah, harapannya itu. Jadi harapannya ya ini memang betul-betul aktif gitu loh. Calon guru penggerak menyampaikan sekarang materi yang ini budaya positif gitu ya. Nah, nantinya untuk peserta diseminasi apa coba yang bisa kita ambil dari situ? Benda apa coba? Dari kegiatan diseminasi ini apa yang bisa kita ambil? Artinya apa? Apa yang kita, kan ilmu yang dapat pertama kan Bu Panti sama Bu Nuni kan gitu toh. Oh, saya punya ilmu ini. Nah, Bu Panti sama Bu Nuni sudah menerapkan di kelas. Harapannya teman-teman guru yang belum menerapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ketika ilmu itu sudah sampai, kita sudah melakukan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh guru penggerak, kan gitu toh. Nah, kita butuh legalitas nantinya. Nanti tahun berikutnya teman-teman yang jadi peserta ini itu akan berdiri di sini sebagai apa? Sebagai calon guru penggerak juga, kan begitu toh. Terus begitu. Nah, selama ini misalnya ada berapa ini yang peserta? 15. 15, taruhlah ada 3 misalnya, atau 4 atau 5 atau malah 15-nya. Ini kan harus terus bergulir, terus begitu. Harapannya itu tadi, jangan hanya menjadi kegiatan formalitas gugur kewajiban. Gak jadi apa-apa nanti sekolah. Ini betul-betul harus dimeno lah bahasa Jawa itu, dimeno ini. Jadi kalau kita ke kelas itu ya betul-betul memang ingin anak-anak kita itu baik, ingin anak-anak kita itu pintar, ingin anak-anak kita itu disiplin, tertib dan sebagainya. Apakah itu semuanya tugas guru? Tidak kan? Gitu. Karena belajar itu pilarnya kan ada 3 tuh. Ada keluarga, ada masyarakat, ada sekolah kan gitu. Nah, kita ambil porsi yang di sekolah. Gitu. Sambil kita bekerja sama dengan orang tua, dengan masyarakat gitu. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, dengan adanya HP di tangan, ponsel di tangan,
tugas guru semakin berat. Ya benar. Terkadang kita menyampaikan sesuatu, apa jawaban anak? Saya sudah tahu itu Bu. Kemarin baru saya baca kok. Kan gitu loh. Nah, itu yang perlu kita terus belajar. Jangan jadikan anak-anak itu objek. Ini kan ada tuh merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu bagi guru yang tidak paham itu objeknya siswa. Ya toh? Tapi seharusnya kan enggak. Merdeka belajar itu ya gurunya belajar. Makanya Pak Cip bikin judul buku dulu itu Merdeka Belajar Berani Mengajar. Itu tujuannya apa? Orang kalau berani mengajar harus belajar enggak? Iya. Bengong nanti di kelas itu. Kalau kita cuman menjadikan anak-anak itu objek itu, bengong kita. Nah, mereka terkadang lebih pintar sesuatu yang, loh, bocah iki kok wis iso iki ya, Nah, ini tugas kita ini. Ya nggak usah terus, aku ya nggak juga, normatif saja sesuai tugas kita masing-masing, ya tidak kurang tidak lebih. Ada dua kata, ada simpati, ada empati kepada anak. Mana yang harus kita pegang? Empati apa simpati? Cukup sampai empati saja. Iya lah. Nah, kalau kita ngadepi anak bermasalah terus kita simpati, anak nangis kita ikut nangis jadinya. Enggak selesai masalahnya. Jadi cukup berhenti sampai empati. Empati itu semua prosedur yang harus ada di sekolah itu sudah kita laksanakan. Anak bermasalah ini, oh orang tuanya diundang, anaknya dikandani ini, ada home visit. Sampai batas itu ya sudah. Gitu. Jangan sampai kita itu bualem oleh belanya anak sampai kenaikan kelas wis pokoknya bocahku kudu naik, mbok piye carane kan repot kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga kegiatan ini memang betul-betul nyata ya, nyata untuk kita terapkan di anak. Nah, tahun depan Pak Ru, ini semua teman ini harus jadi guru penggerak ini yang ada di sana. Begitu ada pendaftaran angkatan ke 10 harus daftar Pak. Sudah lewat. 11, yes. Yang sudah daftar angkatan 10 siapa? 1, 2, 3. Oh, masa itu. Ya, begitu nanti ada, nggak usah berpikir kok gini, ikuti saja. Memang kita sudah terlanjur ada di dalamnya kok. Iya toh? Pak saya sibuk punya anak kecil lah, salah sopo. Kan resiko tuh ya. Nah, kalau kita sudah nyemplung di dunia kependidikan, khususnya yang ibu-ibu ya, tidak boleh mengeluhkan urusan pribadi di sekolah dong. Harus diambil resiko itu. Gitu ya. Semoga lancar, semoga diberi keberkahan jadi pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan, nasihat, juga bimbingan untuk sekolah kita lebih maju. Oke, acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga memasuki acara inti. Pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Panti Hapsari SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tuban, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Tuban yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi. Sebenarnya saya bukan menggurui ya Bapak Ibu,
Tapi di sini kita berbagi. Jadi materi yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini saya bagi ke panjenengan semua. Supaya apa? Supaya tidak hanya guru penggerak saja yang bergerak. Karena kita tergerak, Bapak Ibu guru saya gerakkan sehingga nanti sekolah kita menjadi maju. Terima kasih. Nah, kira-kira hari ini semangat atau belum ya? Sudah semangat. Nah, kita coba tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat seperti ini. Semangat, gitu ya. Oke, ayo saya hitungi 1, 2, 3. Semangat. Oke, sudah semangat hari ini ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah di modul saya, di modul 1.4, yaitu budaya positif ya. Nah, saya adalah CGP di Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Nah, sebelum saya mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya. Nah, untuk ice breaking nanti saya mohon Bapak Ibu nanti berdiri ya di sampingnya. Nah, silakan berdiri nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya menyampaikan tepuk 1, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya menyampaikan tepuk 2 kali, berarti Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya menyampaikan tepuk 3 kali, Bapak Ibu tepuk 3 kali. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu memperhatikan instruksi saya ya, karena saya akan menyampaikan. Setelah itu pegang. Nah, misalkan tepuk 1 kali, Bapak Ibu tepuk 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Pegang kepala, Bapak Ibu guru pegang kepala ya. Oke. Siap ya Bapak Ibu, silakan berdiri semua di samping. Oke. Fokus ini ya. Fokus ini ya. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Pegang telinga. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Pegang mulut. Oke. Tepuk 1 kali. Pegang kepala. Tepuk 3 kali. Pegang telinga. Oke, berarti ya Bapak Ibu guru hari ini Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Wah, ini memang betul ya Bapak Ibu guru yang ada di SMK 1 ini Bapak Ibu guru hebat. Oke, kita berlanjut Bapak Ibu. Nah, apa materi yang akan saya sampaikan hari ini? Pertama, yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Nah, ini mungkin dari paparan materi mungkin Bapak Ibu guru timbul ada pertanyaan ini ya. Nah, sebelum itu saya akan menuju pada pertanyaan pematik. Oke, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, apa budaya positif itu Bapak Ibu? Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu apa ya budaya positif itu? Oke, ada yang akan menyampaikan apa budaya positif itu? Budaya. Ayo, apa budaya positif? Ya, oke, saya tunggu dulu. Oke, budaya positif. Ya, agak keras Ibu. Kebiasaan positif. Oh, kebiasaan positif. Oke, apa ada lagi? Ya, ini Ibu Sandi. Oke, ada yang lain? Ya, ini sudah ada yang menyampaikan budaya positif itu adalah, iya Bu? Ya, kebiasaan positif. Ada lagi? Iya, Bu Mary? Sesuatu hal yang menuju ke arah lebih baik. Oke, sesuatu hal yang menjadi lebih baik. Oke, ini Bapak Ibu sudah sedikit tahu ya tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Nah, bagaimana Bapak Ibu, di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Oke, kira-kira apa ya? Nah, bisa dicontohkan ya Bapak Ibu. Disiplin, datang
Oh, disiplin datang tepat waktu ya Pak Dini? Melakukan sholat berjamaah. Oke, melakukan sholat berjamaah. Ya, ada lagi? Apel rutin Bu sesuai dengan jenjang kelasnya Bu. Oh ya, apel rutin setiap pagi ya. Oke, ya itu beberapa budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Nah, budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, memang dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah itu semuanya yang kita lakukan berpihak pada murid, Bapak Ibu. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, berikutnya, jadi budaya positif ini kita hubungkan dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ini ada 3 ya, terkait dengan filosofi pendidikan. Yang pertama, itu adalah pendidikan itu adalah menuntun, atau pendidikan itu adalah tuntunan. Apa sebenarnya pendidikan itu adalah tuntunan? Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai kesuksesannya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu pendidikan itu menghamba pada murid. Apa itu maksudnya? Pendidikan ini harus berpihak pada murid, ya, dengan memperhatikan atau sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Jadi apa yang kita lakukan itu semua berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, guru itu ibarat petani. Kalau kita berbicara petani itu pasti ada lahannya ya Bapak Ibu. Nah, kita ibaratkan sekolah itu adalah lahan, ya, atau ladangnya. Kemudian guru itu adalah petani. Nah, sekarang murid itu apa? Bibit atau benihnya. Kalau kita dapat benih yang baik, tapi kalau lahan itu misalkan tidak subur, guru itu mencoba atau petani itu mencoba memberikan pupuk dan sebagainya, tetap aja tidak bisa. Jadi ini adalah kolaborasi sebenarnya yang harus kita bangun. Jadi kalau diibaratkan guru itu ibarat petani, jadi harus lahannya apa? Sekolah. Kemudian murid itu apa? Benih. Dan guru itu adalah petani. Oke, next. Nah, terus harapannya apa ya Bapak Ibu? Harapannya ini adalah guru itu harus mampu ya menuntun murid yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tadi ya ada 3 hal. Nah itu kita berpusat pada itu, atau kita tertuju pada pendidikan, atau kita terkait dengan pendidikan yang disampaikan, filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya yaitu penerapan budaya positif sekolah. Nah ini kalau kita akan menerapkan budaya positif tidak bisa ya Bapak Ibu kita sendiri akan jalan, karena apa? Ini adalah sistem. Jadi kita mengharapkan juga kerjasama ya atau kolaborasi dari pihak sekolah, guru dengan murid. Jadi ada kolaborasi di sini. Dan juga seluruh warga sekolah. Next. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan diagram ini, jadi budaya positif itu memang harus kita terapkan. Karena apa? Dalam budaya positif itu akan timbul atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang mana itu akan bisa memenuhi harapan kita, yaitu apa? Terwujudnya pembelajaran dengan paradigma yang baru. Apa tuh sebenarnya paradigma yang baru itu? Oke, next. Nah, paradigma yang baru ini, nah ini terkait juga di kurikulum yang baru ini ya, kurikulum Merdeka, ini kita kaitkan di sana, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini pasti Bapak Ibu sudah ada yang mengenal? Sudah ya? Sepertinya sudah ada banyak sosialisasi yang disampaikan, jadi pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kenapa
ada pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Setiap peserta didik itu punya karakteristik masing-masing. Jadi tidak bisa kita samakan. Kalau zaman dahulu kita samakan, yang penting saya begini, hajar aja mengajar seperti itu. Tapi enggak, sekarang kita memerlukan apa? Atau melihat kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu apa saja? Jadi berdasarkan perkembangan psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa ya Bapak Ibu? Ya, ini ada 6. Apa saja? Ya, oke. Pertama, ya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa? Ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, ya bergotong royong, bagus. Berikutnya lagi, kreatif. Oke, 2 lagi Bapak Ibu. Apa? Bernalarsis. Dan yang terakhir, mandiri. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Betul hebat ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita mungkin ada beberapa Bapak Ibu, karena tadi terkait dengan budaya positif, otomatis kita akan mengontrol siswa. Tapi ada terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi karena sebenarnya kita itu kan berpihak pada murid, tapi kadang ada salah persepsi dengan yang dimaksud bagaimana kita bisa mengontrol siswa itu. Nah ini, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita karena beranggapan kita guru, kita bisa seenaknya, oh murid akan saya suruh begini, harus begini. Nah, itu seperti itu ya, itu ilusi kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi misalkan kita memberikan penguatan-penguatan, ayo kita harus begini-begini, itu sama juga, kita juga masih belum berpihak pada murid, masih kita. Jadi anak-anak masih bergantung pada kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini juga miskonsepsi. Karena apa? Membuat seseorang atau siswa kita merasa bersalah itu bukan atas dirinya sendiri. Misalkan kita merasa, aduh ini kamu nih gimana kok selalu salah. Nah seperti itu. Jadi membuat seseorang ini merasa bersalah. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu akhirnya dia akan istilahnya kalau bahasa Jawa mutung ya Bapak Ibu. Nah jadi tidak mau ya untuk melakukan apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasanya, itu kan anak-anak ya, saya dewasa, saya bisa menyuruh apa saja, harus saya paksa seperti apa, biasanya begitu. Tapi itu adalah miskonsepsi, tidak bisa. Karena apa? Murid itu bukan barang mati ya Bapak Ibu, barang hidup. Jadi mereka hidup dan mereka berkembang, mereka punya perasaan. Gak bisa kita akan mengontrol mereka seenak kita. Nah, itu. Next. Yang berikutnya, nah ini terkait juga tadi sudah saya sampaikan miskonsepsi. Berikutnya adalah disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu supaya apa? Bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Jadi bukan orang lain. Kalau tadi miskonsepsi kita menyuruh, ya misalkan harus begini, harus begini, itu bukan kesadaran mereka sendiri, bergantung pada kita. Jadi kita yang akan kita buat ini disiplin positif supaya mereka berkeyakinan bahwa oh itu tidak benar, yang benar ini, harus punya keyakinan dalam dirinya seperti itu. Ya, jadi tumbuh kesadaran mereka yang berdasarkan pada apa? Nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi mereka kalau melakukan tindakan, itu akan tahu, oh ini kurang baik, oh yang baik seperti ini. Nah, mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, dapat membuat murid memakai dan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini penting Bapak Ibu. Kalau kita seperti tadi misalkan miskonsepsi itu kita sebagai orang dewasa atau kita guru itu karena yang kita hadapi anak-anak, kita bisa menyuruh dan ini harus apa, itu bisa. Tapi itu bukan seperti itu. Mereka nanti apa? Bukan sadar dari dirinya sendiri, selalu bergantung. Kalau nggak diingatkan nggak mau. Nah itu. Jadi yang kita harapkan adalah mereka itu sendiri yang bisa
tahu keyakinannya dan sadar akan dirinya bahwa hal itu tidak baik, ya. Oke, next. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia itu ada motivasi internal dan eksternal, ya. Untuk yang internal, ya, misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalkan seseorang atau murid kita misalkan, oh saya ingin menjadi lebih baik, saya harus begini. Nah, itu berarti apa? Itu kesadaran atau itu motivasi yang ada dalam diri siswa itu sendiri atau diri murid itu sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Jadi dia tumbuh sendiri. Oh ya, saya harus apa? Itu dia tumbuh dari dirinya sendiri. Berarti itu kita namakan apa? Motivasi internal. Next, sekarang yang eksternal. Nah, kalau eksternal misalkan ya, kita memberikan hadiah misalkan. Oh ya, ini baik ya, saya beri hadiah. Nah, suatu saat kalau kita akan meminta anak untuk melakukan hal itu, mereka akan gini, saya nggak diberi hadiah kok Bu, saya nggak mau. Nah, akan timbul seperti itu. Jadi itu apa? Termasuk motivasi apa? Eksternal. Ya, yang kita harapkan yang apa? Motivasi yang internal. Kalau eksternal, nah itu tidak bisa tumbuh dari dirinya. Nanti tidak bisa menjadi pribadi atau siswa atau murid dengan pribadi yang mandiri, selalu bergantung. Ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membudayakan atau menerapkan budaya positif itu? Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 manajer, teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, ini sebelum saya mengupas, kira-kira kalau Bapak Ibu mengontrol siswanya, kira-kira di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau yang manajer? Yang manajer, nah ini yang manajer. Yang lainnya? Pemantau. Ada? Ada yang pemantau, oke. Ada yang sebagai apa? Penghukum ada? Oke, kita lanjut dulu. Next, apa ya sebenarnya ini? Seperti apa gambarannya? Nah, ini Bapak Ibu untuk penghukum, ya. Nah, kalau kita menggunakan posisi penghukum, itu biasanya berupa hukuman, bisa itu fisik, bisa hukuman verbal. Ya. Nah, biasanya ini yang disampaikan, misalkan Bapak Ibu guru menggunakan posisi ini, biasanya kata-kata yang disampaikan apa nih? Ya, patuhi aturan saya, atau awas loh ya, nah, seperti itu. Atau bisa jadi gini, kamu selalu saja salah ini. Nah, ini adalah apa? Penghukum. Jadi membuat anak ini merasa terhukum. Apakah itu Bapak Ibu? Apakah pandangan semua seperti ini? Tidak ada. Di sini kan Bapak Ibu guru hebat, tidak mungkin ini ya. Berikutnya, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, ini suaranya kalau penghukum itu agak keras ya. Awas loh ya. Nah, gitu. Tapi kalau sudah yang pembuat rasa bersalah, suaranya ini lembut. Tapi membuat orang lain ini merasa bersalah. Nah, ini kata-kata biasanya yang disampaikan. Ibu sangat kecewa sekali nak sama kamu. Nah, ini sudah merasa siswa kita itu bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian misalkan mengatakan lagi, berapa kali ya Bapak ini harus memberitahu kamu ya? Atau bisa jadi, bagaimana kalau orang tua kamu nanti tahu apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi membuat siswa kita itu merasa bersalah kalau seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah panjenengan ada di posisi ini? Oh, tidak ada di sini. Oke, next. Masih ada 3 lagi ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya. Sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai teman ya, biasanya ini guru tidak menyakiti. Tetapi biasanya kata-katanya seperti ini, karena menganggap bahwa siswa ini sebagai teman kita, ya. Jadi gini, ayolah bantu, ini Bapak lagi butuh bantuan nih. Nah, kadang kalau misalkan anak itu ya merasa bahwa oh ya Bapak atau Ibu ini jadi seperti teman dengan saya. Suatu saat kalau Bapak Ibu tidak menemani dan tidak bisa mengabulkan ya apa yang mereka inginkan, itu mereka akan merasa kecewa.
Loh gimana sih ibu ini? Kan ibu ini teman saya. Kok tidak mau bantu ya Bu? Nah itu akan seperti itu. Apa di posisi ini Bapak Ibu? Oh tidak ada di sini. Oke, berikutnya. Nah pemantau. Ada enggak ya yang menjadi pemantau ini? Oke, ini kalau pemantau, posisi pemantau ini misalkan seseorang melakukan kesalahan itu pasti gini, loh bagaimana ya ini aturannya? Apakah sudah tahu aturannya? Kalau kalian melakukan ini konsekuensinya apa? Misalkan anak ya datang terlambat, loh kamu ini sudah jam 7:15 ini gimana ini kamu? Tahu konsekuensinya kalau kamu terlambat? Oh iya Bu, saya disuruh berdiri di depan tiang bendera sampai nanti istirahat kedua. Waduh, terpanggang nanti ya muridnya Bapak Ibu. Nah itu kalau pemantau, jadi acuannya pada aturan dan konsekuensi ya. Nah ini ada beberapa penyampaian yang biasanya disampaikan, peraturannya apa ya? Atau misalkan apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa dari yang sudah kalian lakukan, seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, sebagai apa tadi ya? Iya, sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, nah ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid sendiri yang mencoba untuk bertanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak perlu kita harus, oh apa peraturannya? Loh kamu bersalah, kamu ini bagaimana toh? Nah, aduh nak, saya ini nanti dimarahi bapak kepala sekolah loh ya. Nah seperti itu. Nah ini enggak kalau di sini manajer. Jadi mereka yang bertanggung jawab sendiri. Nah, berarti biasanya kata-kata yang disampaikan apa? Apa yang kita yakini? Nah, berarti mereka punya keyakinan, punya percaya bahwa ini nggak baik. Jadi kita hanya menanyakan itu aja, ya. Atau jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Nah, kira-kira dari kelima itu Bapak Ibu Guru, yang mana yang akan dipilih ini? Yang posisi apa Bapak Ibu? Oke, posisi manajer ya. Karena apa? Dengan posisi manajer itu apa? Kita berpihak pada murid, kita menghargai murid. Supaya apa? Mereka itu bertanggung jawab. Apakah itu sudah termasuk motivasi internal kalau kita menggunakan posisi kontrol yang manajer? Sudah? Sudah. Ya, karena internal, karena dia yakin bahwa oh itu tidak benar. Jadi pada dirinya sendiri, karena itu tidak benar, oh iya ya, nah itu internal dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari apapun, atau mendapat hadiah dan sebagainya, bukan. Ya. Oke, next. Ini sebenarnya ada video Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana posisi penghukum dan sebagainya. Oke, kita lihat sebentar ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah. Sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah melihat ilustrasi ya, bagaimana 5 kontrol itu kalau diterapkan. Kira-kira menurut panjenengan semua, mana yang terbaik ini dari kelima salam? Oke, sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang akan coba kita terapkan. Jadi kita nanti membuat mengontrol siswa kita itu di posisi manajer. Kemudian next. Nah, sekarang, untuk kita membuat atau kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, itu sebelumnya kita harus tahu keyakinan. Jadi membuat anak itu yakin dulu. Jadi kita akan bagaimana keyakinan yang mereka miliki. Jadi di sini guru nanti berperan bagaimana mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu tidak hanya kita saja yang buat itu, tapi bersama-sama dengan siswa kita. Jadi nanti di kelas itu kita punya keyakinan sehingga pada saat kita akan mengontrol siswa kita, itu kita akan hanya menyampaikan, ingat apa ya keyakinan kelas kita. Karena itu sudah diyakini, keyakinan itu yakin, berarti dalam diri sendiri, diri mereka sendiri. Berarti termasuk motivasi apa? Internal atau eksternal? Internal. Karena internal ya, berarti itu nanti mereka misalkan berbuat hal yang misalkan kurang baik, kita hanya mengingatkan bagaimana ya keyakinan kelas kita. Nah, mereka akan meyakini apa yang benar itu seperti ini. Jadi mereka itu mendapatkan motivasi dalam diri mereka sendiri. Mereka sadar. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang sehingga nanti mereka apa ya itu ya, nanti menjadi menghafal, bukan. Jadi ini diyakini, dimengerti, dan mereka tahu, dan nanti untuk dijadikan acuan untuk perbuatan mereka berikutnya. Next. Nah, sekarang prosesnya ini Bapak Ibu, kenapa saya menampilkan ada proses membuat keyakinan kelas. Ini saya mengajak ya. Jadi memotivasi Bapak Ibu membuat motivasi kelas supaya apa? Bapak Ibu bisa mengontrol siswa kita dan mereka bisa memiliki motivasi internal. Bagaimana ya proses membuat keyakinan kelas? Yang pertama, nanti siswa akan menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kira-kira keyakinan kelasnya apa ya. Nanti akan saya tunjukkan ilustrasinya. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Setelah itu baru guru dan siswa memilah ya keyakinan kelas yang penting, dan setelah itu yang mana yang jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu akan kita buat menjadi budaya positif. Dan berikutnya dari budaya positif itu kita akan mengetahui nilai-nilai kebajikan apa dari keyakinan yang sudah disepakati bersama. Dan akhirnya nanti kita akan mengecek kembali apa yang sudah disampaikan, dan itu nanti yang dijadikan keyakinan kelas. Oke, next kita tunjukkan ilustrasinya. Ini saya menerapkan membuat ya keyakinan kelas. Ini mungkin sinyal agak ini ya. Jadi pertama ini saya ngajak siswa ya murid untuk membuat keyakinan kelas. Saya beri kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan mereka sampaikan. Nah, ini berarti dari mereka sendiri. Kemudian mereka menuliskan
Nah, setelah mereka menuliskan nanti keyakinan kelas, ini saya buatkan seperti kertas yang nanti ditempel, mereka menuliskan di sana. Kemudian setelah menulis, nanti kita pilah dan kita buat, misalkan mereka menyampaikan tidak boleh terlambat misalkan. Nah, itu dari pernyataan tidak boleh terlambat itu berarti masih punya muatan negatif. Berarti kita buat menjadi yang positif. Berarti apa kira-kira? Ya, datang tepat waktu. Itu nanti seperti itu, Bapak. Ya, jadi kita buat. Jadi ini yang di sini keyakinan kelas, kemudian di berikutnya itu nanti kita buat dari keyakinan kelas yang masih mengandung nilai negatif, kita buat positif. Ya. Nah, setelah kita buat jadi positif, kemudian berikutnya itu akan kita lihat kira-kira dari yang sudah di list ya, budaya positif itu kira-kira ini mengandung nilai kebajikan apa? Jadi nilai kebajikan ada apa aja, Bu? Bapak Ibu? Ada religius, kemudian ada apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Berikutnya? Ayo. Bisa kekeluargaan. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan sampai pada menulis budaya positif. Jadi dari keyakinan yang sudah dituliskan murid-murid kita, kemudian kita pilah dan kemudian kita tulis menjadi atau kita tentukan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan yang sudah dibuat menjadi nilai positif dari anak-anak kita. Nah, setelah itu baru nanti kita membuat atau menyepakati dengan murid-murid kita kira-kira yang mana yang perlu kita angkat menjadi keyakinan kelas. Ya. Nah, setelah kita menuliskan, ya, pada saat saya mempraktekkan di kelas, itu saya meminta anak-anak atau saya beri sticky note, ya, kemudian mereka menuliskan di sana dan menempelkan pada kertas yang di sini yang sebelah sini, Bapak Ibu. Saya minta menuliskan dan menempel sticky note di sana dan kemudian itu kita dokumentasikan. Setelah itu baru saya meminta, ya, mungkin sekretaris kelas untuk membuat atau mengetik menjadi keyakinan kelas yang bisa ditempel di kelas. Jadi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan. Nanti apabila ada kesulitan bisa nanti saya bantu untuk menyusun, ya, dan mengajak anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas Bapak Ibu memiliki, sekarang kita menuju kepada segitiga restitusi. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini segitiga restitusi belum saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ada yang bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Mulai dari filosofi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara sampai membuat keyakinan kelas. Oke, silakan Ibu Mary. Ya, silakan Ibu Mary. Mohon izin saya bertanya Yes. mengenai menuntut kodrat-kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat secara zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi? Mohon untuk diberikan pencerahan kembali. Oke. Ya, terima kasih Ibu Mary atas pertanyaannya, bagus sekali ini. Ini terlihat Ibu Mary ini ibu guru hebat ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat slide ini lagi ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita berbicara masalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang pertama tadi kan pendidikan adalah tuntunan, menuntun. Nah, ini tadi yang ditanyakan Bu Neri, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu ya terkait lingkungan siswa. Jadi Bapak Ibu, misalkan kita mengajar di kelas, itu mungkin setiap kelas beda lingkungan. Lingkungan ini dalam artian misalkan ya latar belakang siswa,
kemudian lingkungan saat Bapak Ibu guru mengajar, ini seperti apa? Nah, itu yang perlu kita tuntun. Oh, kira-kira kok anak ini misalkan kalau di SMK ini kan anak-anak siap kerja ya. Jadi kalau misalkan bagi Bapak Ibu guru mapel yang bukan produktif, itu kadang mereka itu agak sedikit ogah-ogahan ya. Nah, itu bagaimana kita melihat, nah di situ adalah kodrat alam mereka. Sehingga kita melihat dari sana, itu kodrat alam mereka. Kodrat zaman, nah karena sekarang ini perkembangan zaman semakin maju dan berkembang, otomatis anak-anak sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Karena tidak asing dengan teknologi, sehingga kita mencoba untuk menyesuaikan. Oh, anak ini teknologinya sudah ini. Kita sesuaikan dan kita terapkan saat kita melakukan pembelajaran. Nah, jadi kita sesuaikan kodrat alam anak itu seperti apa dan kodrat zamannya seperti apa. Itu Ibu Mary mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan? Kalau tidak saya lanjutkan ke segitiga restitusi. Oke. Nah, untuk segitiga restitusi, ada yang sudah tahu Bapak Ibu ini? Apa itu segitiga restitusi? Belum. Dipakai untuk apa ya ini? Kok ada hal ini apa? Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan apabila kita menyelesaikan masalah dengan siswa kita. Ada berapa tahap? 3 tahap di sini. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini akan saya kupas satu persatu Bapak Ibu. Oh, ini ada ilustrasinya dulu. Ini saya sudah menerapkan. Dalam segitiga restitusi, pertama itu menstabilkan ya. Menstabilkan identitas. Itu artinya misalkan kalau siswa kita berbuat kesalahan, itu otomatis dia itu sebenarnya sudah merasa bersalah Bapak Ibu. Kita stabilkan. Misalkan dia melakukan hal misalkan mencontek temannya. Padahal saat ulangan kira-kira boleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh ulangan ya. Nah, berarti kalau kita menegur anak itu misalkan, nah, misalkan, ayo Mas, nah, itu dia itu sudah merasa bersalah. Nah, bagaimana menstabilkan? Menstabilkan itu adalah apa? Membuat mereka tidak betul-betul seperti dijat salah, kamu salah. Jadi kita stabilkan. Kita ajak bicara, oh ya nak, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa dipanggil? Kenapa dipanggil ibu? Kenapa dipanggil bapak ke sini? Nah, pasti dia menyampaikan. Nah, kemudian kita menstabilkan dengan cara apa? Iya nak, tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan itu. Banyak orang yang pernah melakukan. Jadi mereka tidak merasa bahwa dirinya orang yang paling bersalah. Jadi kita stabilkan dulu. Ya. Nah, setelah kita stabilkan, kemudian kita menuju kepada validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, itu berarti kita menanyakan. Kalau dia menyampaikan atau menceritakan, misalkan, oh apa, dia telah menceritakan bahwa, oh ya saya tadi bersalah Bu, karena saya tadi sudah mencontek, misalkan bercerita itu. Nah, sekarang kalau kita membuat atau menggunakan di tahap validasi tindakan yang salah, berarti kita menyampaikan apa Bapak Ibu? Loh nak, apa yang sudah kamu lakukan itu benar atau salah ya? Nah, karena kita sudah punya keyakinan kelas, pasti dia akan menyampaikan, oh ya Bu itu kurang tepat. Nah, dia akan kita ajak untuk menyampaikan alasan. Ya. Jadi dia akan memberikan alasan, kemudian kita akan menanyakan lagi, kira-kira
apa yang sudah kamu lakukan ini sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita, nak? Kemudian kalau dia, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, dia akan meyakini, oh itu tindakan salah. Jadi dia akan yang menyampaikan sendiri, oh ya Bu, itu salah. Nah, kalau kita tanyakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, atau keyakinan kelas yang mana ya yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan, dia akan menyampaikan, oh keyakinan kelas yang ini Bu, jujur. Nah, nanti di situ anak akan sadar dengan sendirinya, karena itu ada motivasi internal. Jadi kita tidak perlu menyuruh-nyuruh, mereka sudah tahu. Karena apa? Kita sudah buat keyakinan kelas. Karena mereka sudah tahu, tinggal kita yang terakhir menanyakan. Tidak perlu ditampilkan Bu, langsung aja. Waktunya juga udah sejam Pak. Nah, nih ya. Jadi menanyakan keyakinan. Itu nanti mereka akan menyampaikan keyakinan kelas yang mereka yakini. Dan yang kedepannya apa ya kira-kira? Karena mereka sudah meyakini dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mereka akan menyampaikan, oh iya Bu, besok kalau ada ulangan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan siap belajar. Nah, biasanya anak seperti itu. Nah, jadi segitiga restitusi ini kita menyelesaikan masalah, tapi bukan kita. Sebenarnya mereka sudah memberikan tanggung jawab, memberikan mereka kemandirian untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka lakukan. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi tidak perlu lagi kita harus marah-marah. Ya. Nah, dengan seperti itu mereka akan sadar. Karena apa? Mereka sudah ada motivasi internal yang mana kita buat, kita bangun dari kita membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini kalau kita terapkan, mungkin dalam pandangan Bapak Ibu, kira-kira bisakah ini Bapak Ibu terapkan di kelas nih? Atau mungkin Bapak Ibu saat menemukan ada siswa bermasalah, bisa? Iya, pasti bisa. Di sini kan Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, pasti bisa semua. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Karena tidak ada pertanyaan berarti kelihatan Bapak Ibu ini sudah siap untuk menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Siap. Ya, siap. Pasti siap ya. Oke, untuk yang terakhir, karena ini penyampaian saya, paparan saya terkait dengan budaya positif, saya berharap apa yang sudah saya sampaikan ini bisa betul-betul Bapak Ibu lakukan ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan kira-kira dari apa yang sudah saya lakukan, mungkin Bapak Ibu akan melakukan refleksi, menyampaikan dari yang sudah saya sampaikan. Monggo silahkan, mungkin ada refleksi terkait dari yang sudah saya paparkan. Ada yang akan disampaikan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu merasa, waduh ini kok ada materi gini, nanti saya bagaimana? Atau Bapak Ibu, wah saya merasa bahwa ini nanti ada inspirasi, saya akan, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi ya, kemasan yang nanti ada di kelas, membuat keyakinan kelas yang sangat bagus ya. Monggo silakan. Oke, ada yang disampaikan? Untuk refleksi ini terakhir Bapak Ibu, ya kan? Enggak. Ya, ada? Ya, monggo. Dari apa yang disampaikan Bu Panti tadi, ada beberapa hal yang rencananya akan saya lakukan di kelas saya, yaitu tadi yang membuat keyakinan kelas yang selama ini belum pernah saya buat, karena saya berpikiran selama ini sekolah sudah ada aturan dan itu yang saya pakai untuk patokan ketika proses belajar mengajar di kelas. Nah, mungkin dengan ini nanti ketika saya di kelas, saya akan merencanakan apa yang keyakinan-keyakinan yang akan dibuat di kelas saya. Itu saja sementara ini. Terima kasih Bu Panti.
Terima kasih Bu Dena atas refleksi yang diberikan. Ya, harapan saya juga seperti itu. Bapak Ibu guru bisa menerapkan ya segitiga restitusi maupun membuat keyakinan kelas. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi dalam penyampaian materi budaya positif. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Panti Hapsari atas pemaparan yang sudah dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu, materinya sungguh berbobot ya. Kayaknya ini sangat-sangat bisa kita lakukan di dalam kelas ya untuk kemajuan kita bersama juga. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir, penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin atas kegiatan yang sudah terlaksana pada pagi hari ini. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara mohon maaf, mohon undur diri apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.